baru spiritual yang ada di bawah ambang batas kesadaran manusia. Karena logikanya dari dimensi yang lebih tinggi itu bisa menguasai atau kontrol kepada dimensi yang di bawahnya. Ini di bawahnya gelombang ini, maka manusia masih dominan, makin dominan lagi. Coba misalkan orang pengen kaya, jalan pintas, pesugihan. Orang mau mau kuat misalkan, atau mau disegani orang, kesaktian, kemudian gak cocok dengan orang lain, sakit hati, santet dan sebagainya. Ini di sini semua. Baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, ini banyak. Karena rumusnya tadi bisa dieksplorasi dari alam sadar. Tetapi ada lagi spiritual satunya, yaitu yang gelombangnya ada di atas batas ambang atas kesadaran manusia. Ini sebetulnya yang dipakai oleh seluruh nabi, seluruh rasul, yang itu dikemas dalam metodologi agama. Artinya agama itu adalah spiritual yang bermetodologi, yang jelas arahnya, jelas jalannya, jelas metodologinya, fase-fasenya, juga endingnya pun jelas. Itu namanya spiritual yang bermetodologi, atau yang disebut orang agama. Kami mengurainya dengan bahasa yang lebih ilmiah, yaitu spiritual yang bermetodologi. Ini gelombangnya di atasnya alam sadar, yang kita sebut adalah gelombang ultra sadar. Kenapa ultra? Karena melebihi daripada kemampuan manual manusia untuk bersinggungan atau berinteraksi. Artinya ada suatu fase di mana kemampuan manual manusia itu telah tidak mampu lagi untuk mengurai alam di atas batas kemampuannya. Ultra, yang kita sebut dimensi ultra sadar. Yang gelombangnya ini adalah disebut di dalam rumus ilmiah ada ultra sonor. Di sini adalah sonor. Di sini maka infrasonor. Fokus ke sini untuk menuju ke gelombang yang di atasnya ini, maka perlu suatu metodologi yang itu sudah familiar di Indonesia ataupun di mana-mana, yaitu metodologi yang namanya adalah agama. Karena dalam diri manusia pun ada dua dimensi, yang itu adalah dimensi jasmani dan dimensi rohani. Dimensi jasmani itulah terbatasnya kita dengan akal dan panca indera kita sendiri. Ketika kita telah lepas dari panca inderanya, misalkan kalau misalkan kita tertidur sekalipun ya, misalkan kita keluar dari batas kesadaran kita, maka yang kita lihat, kita punyai, kita rasakan sebelumnya, atau kejadian apapun yang melekat dalam diri manusia itu akan lenyap. Maka berarti kesimpulannya, dunia yang kita interaksi yang mati-matian habis-habisan itu hanya ada di alam panca indera kita sendiri. Begitu kita lepas dari batasan panca indera, maka kita telah masuk ke dimensi spiritual, yang tadi ternyata ada dua kutub, yaitu kutub yang ke arah ultra sadar dan ke arah kutub yang infrasadar. Nah, jika orang mengeksplorasi kutub infrasadar atau infrasonor, maka resikonya gelombang sadarnya ini akan semakin kuat, semakin ketergantungan. Di mana orang makin serakah, kalau punya kemampuan, punya kuasa, pasti orang makin menjadi. Misalkan saya seorang bos, ada pilihan, dikasihlah misalkan sama yang biasa bantu-bantu kami begitu, dikasih air putih. Kalau saya kuasa, saya punya selera, kenapa kok saya dikasih air putih? Saya maunya yang lebih enak dong. Masa kerjamu gitu aja? Saya bisa berhak memarahi dia. Kamu kerja kayak gimana sih? Makin tinggi. Karena apa? Keakuannya tersupport, nafsunya makin kuat.
maka itulah dasar yang mengawali seluruh sifat-sifat keserakahan, kesombongan, kuasa, merasa, menilai, menyalahkan, menghakimi, dan sebagainya. Sedangkan kenapa kok Nabi dan Rasul di dalam semua agama menyampaikan adanya spiritual yang bermetode? Karena arahnya ini jelas. Perhatikan ya, dari batas gelombang, ini batas ya, batas ambang atas gelombang sadarnya menuju maha sadar, atau yang familiar disebut maha sonor. Artinya ini adalah, anggap aja ini kias ya, puncak tertinggi kesadaran manusia atau gelombang yang frekuensinya yang paling tinggi. Maka menuju Tuhan gak mungkin ada di dimensi ini, betul? Apalagi dari sini, maka lebih tidak mungkin lagi. Maka perhatikan, kita nggak ngomongin perbedaan dari sudut pandang semua agama. Kita nggak, mohon maaf ya, nggak merasa benar dan kemudian menyalahkan yang lain. Itu sangat kuno, sangat tidak masuk akal. Artinya apa? Kita membiasakan bahasa agama itu adalah konsep yang universal, yang mendunia, yang sebagai rahmat kepada seluruh alam semesta. Semua manusia, makhluk pun berhak untuk berbahagia dan berdamai dengan layak. Kita bahas yang di sini.